Halo para pecinta misteri di luar sana, berjumpa kembali dengan saya kurator dari kanal kisah horor. Kali ini kita akan membacakan kisah dari akun Twitter @bian_sabil1 yang berjudul Ingin Diambil Kuntilanak Ketika di Kandungan. Berdasarkan keterangan dari Twitter penulis, ini merupakan kisah nyata dari penulis. Untuk para pendengar yang mau membaca kisah ini secara langsung, saya juga menampilkan link pada kolom deskripsi. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, saya mohon dukungan dari para pendengar untuk klik subscribe, like, and share. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya agar para pendengar tidak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari kanal kisah horor. Untuk para pendengar yang sudah memberikan dukungan, saya ucapkan banyak terima kasih dan semoga Tuhan juga melancarkan setiap usaha dari para pendengar. Mari kita mulai tenggelam dalam kisah ini. Kisah dimulai. Ayah dan mama saya nikah di Kudus. Dan setelah menikah tinggal di rumah kakek saya di daerah Larangan, kota Tangerang. Yaps, di situ tempat kejadian itu dimulai. Rumah kakek saya lumayan besar, bisa memuat setidaknya 6 kepala keluarga dalam satu rumah. Dan kemungkinan saya dibikin di situ juga sih. Oke, next. Ayah saya bekerja di bank swasta dan mama tercinta bekerja jadi SPG di mall. Emang mamaku cantik sih dari dulu. Tapi semenjak udah 5 bulan hamilnya saya, ibu saya berhenti bekerja dikarenakan kondisi mama saya yang sering kecapean. Akhirnya, beliau hanya beraktivitas di rumah itu. Singkat cerita, setelah dimitoni itu adalah tradisi Jawa kalau hamil 7 bulan itu dimitoni. Ayah sedang sibuk-sibuknya kerja di bank. Ya wajar, mengingat kondisi ekonomi di Indonesia tahun itu belum sepenuhnya kondusif, selalu pulang malam. Itulah yang menyebabkan peristiwa ini terjadi. Ayah saya selalu pulang malam. Biasanya rumah kakek saya ramai, keluarga pada kumpul, ya karena tinggal bareng di situ. Tapi waktu itu, kakek dan nenek saya pulang ke Jawa Tengah untuk ngurusin tante saya yang menikah. Pak D saya lagi pergi ke rumah mertua nganterin istrinya. Dan Bu D saya lagi nengokin anaknya yang sedang sakit di rumah sakit. Otomatis, siapa yang tinggal di rumah kakek saya waktu itu? Semua tidak ada orang. Semua pada pergi di hari yang sama dan di waktu yang sama. Ya, benar. Ayah, kakek dan nenek, Pak D dan Bu D pergi beserta keluarganya meninggalkan rumah hari Kamis pagi. By the way, kamar ayah dan mama itu dapat jatah di belakang sih. Kalau buka jendela, sejuk hawanya. Ada pohon mangga dan bambu. Cukup asri kalau pagi, tapi tidak untuk malam hari. Sebelum berangkat, ayah sempat bilang ke mama saya, "Dek, semua lagi pada pergi. Ayo mas anterin ke rumah temen kamu. Gak baik sendirian di rumah kalau lagi hamil. Apalagi mas pulangnya malam banget." Mamaku bilang begini dengan santainya, Mas, ini anak pertama saya. Ini hamilnya pertama saya seumur hidup saya. Biarkan saya bermesraan dengan anak saya di rumah ini dulu. Saya masih punya Allah mas. Gak mungkin anak saya diapa-apain sama makhluk seperti itu." Ini yang buat saya nangis waktu diceritain ini. Perjuangan mama saya menjaga aku sepenuhnya dengan kasih sayangnya tanpa menghiraukan bahaya, baik dunia yang kasat mata maupun yang tidak. Dan akhirnya semua pergi, termasuk ayah saya. Memang, semua baik-baik saja di rumah itu. Tidak ada yang mencurigakan. Mama saya terus-terusan mengelus saya dari luar perut, memberikan kasih yang tulus banget. Saking asiknya main sama anak di dalam kandungannya sore-sore di halaman, mama saya tidak merasa kalau hari sudah mulai gelap. Azan maghrib sudah berkumandang,
dan masih tetap aja di luar, bermain ayunan sambil mengelus perutnya hingga azan Isya. Yaps, mama saya lupa waktu. Dan kalau ibu hamil itu tidak baik masih di luar rumah dari menjelang maghrib sampai Isya. Saya dulu sempat gak percaya tentang hal ini, yang katanya anak-anak dan ibu hamil jangan main keluar rumah waktu matahari terbenam sampai menjelang Isya. Tapi setelah saya sekolah di MAN, ketika sering bahas Al-Quran dan hadis, akhirnya ada hadis yang buat saya percaya kalau hal itu memang ada, bukan tahayul semata. Terdapat hadis sebagai berikut. Bila hari telah senja, tahan anak-anak kalian, karena ketika itu setan berkeliaran. Dan bila sudah masuk sebagian waktu malam, silahkan biarkanlah mereka. Tutuplah pintu dan sebut nama Allah, karena setan tidak dapat membuka pintu yang tertutup dengan menyebut nama Allah. Tutup semua kendi kalian dengan menyebut nama Allah, dan tutuplah bejana kalian dengan menyebut nama Allah, sekalipun dengan membentangkan sesuatu di atasnya, dan padamkan lentera kalian ketika hendak tidur. HR Bukhari 5623 dan Muslim 3756. Well, saya pernah mendengar ulama sepakat mengkiaskan kata-kata anak tersebut dengan ibu hamil. Apa itu kias? Intinya sih menyamakan gitulah dengan sebab akibat yang ada. Dan di situ, di rumah yang besar dengan kondisi hamil dalam 7 bulan, bermain ayunan dari menjelang maghrib sampai Isya. Mama saya pelakunya. Aku gak bisa bayangin sih seremnya gimana. Apalagi rumah waktu itu karena gak ada orang. Lampu semprong waktu itu terbatas dan hanya dinyalakan sebutunya. Ya betapa remang-remangnya waktu itu. Dan mama saya sendirian di rumah itu. Akhirnya malam mencekam itu tiba. Ibu saya di ruang tamu biasanya menunggu suaminya pulang. Tapi kali ini dia ke kamar, tiduran. Katanya mamaku sih dulu gak enak badan sehabis mandi malam. Ya Allah mah, ngapain mandi malam-malam coba? Orang lagi hamil bukannya istirahat. Gemes sih kalau aku jadi ayah waktu itu. Malam itu mau hujan sepertinya. Rumah terasa pengap dan panas. Mamaku merasakannya juga. Dan akhirnya karena kegerahan, dibuka tuh jendela di kamar. Aku sudah ceritakan kamar belakang ada pohon apa saja kan? Dibuka itu lebar-lebar sama mama saya, biar gak kegerahan. Itu kesalahan pertama. Intinya mama saya sudah memberikan ucapan selamat datang ke makhluk penghuni belakang rumah. Serem gak sih coy? Gak serem ya? Malam pun tiba. Jam 8, jam 9, jam 10. Ayah masih belum pulang. Mama masih di kamar baca majalah tentang makanan. Makanannya enak semua sih. Tapi lama-kelamaan mama saya ketiduran. Saya ingatkan sekali lagi kondisi di atas. Malam hari jam 10 lewat. Rumah lumayan besar di kamar belakang dengan masih terbukanya jendela kamar. Hujan mulai rintik-rintik. Kondisi hamil besar dan sendirian. Menyeramkan, sangat. Ayah pulang jam 11-an. Dalam kondisi basah terkena hujan, ayah pun tiba di rumah itu dengan membawa 2 bungkus ketoprak dan 1 bungkus sate ayam. Tapi ada satu kesalahan yang menurut saya fatal ketika ayah masuk rumah. Kalian tahu? Ini saya peringatkan bagi kalian yang sering pulang malam. Diusahakan cuci kaki terlebih dahulu agar makhluk di luar sana tidak ikut masuk rumah kita. Sedekat apapun itu, kalau Anda sampai pulang hingga larut malam, diusahakan cuci kaki dan tangan terlebih dahulu. Kita tidak tahu bagaimana makhluk lain tersebut masuk rumah kita. Dan kita tidak tahu kejadian apa yang terjadi selanjutnya. Pintu tidak dikunci. Ketika masuk rumah itu, auranya menurut ayah sudah tidak enak. Ya, ayah saya bisa melihat yang seperti itu, bahkan sampai sekarang. Ketika masuk, baru membuka kaos kaki, ayah saya dilempar sama bunga kenanga dari dalam. Siapa yang melempar? Tidak ada, hanya sebuah bunga kenanga dilempar ke badannya. Ayah langsung refleks mencari sosok tersebut sampai ke belakang. Hingga dia baru sadar, ternyata istrinya masih di dalam kamar sendirian.
Ayah langsung ke kamar mama saya dengan tergesa-gesa. Namun, apa yang terjadi setelah membuka pintu kamarnya? Dalam kondisi jendela terbuka lebar, ada dengan mama saya tidur membelakangi jendela. Di situ ada sesosok gadis muda membawa boneka, senyum ke arah mama saya. Ayah saya langsung melafazkan tawuds dan ayat kursi sebanyak 3 kali. Mama masih tertidur lelap. Sesosok gadis tersebut menampakkan wajah aslinya. Rambut panjang menggunakan kebaya dengan mata merah menyala, kuku yang sangat panjang, dan senyum lebar hingga ke telinga. Dia mulai mendekat masuk jendela. Namun ketika mama saya sadar, sosok itu hilang. Ayah jelas kaget. Mama justru terlihat senang. Ya, karena melihat suaminya pulang dengan selamat. Lalu ayah saya langsung melafazkan ayat kursi 3 kali di dalam hati. Mengingat mama saya yang tidak tahu atas kejadian tadi. Ditutupnya jendela itu dengan membaca tasbih dan tahmid. Ayah lalu beristighfar. Untung tidak terjadi apa-apa dengan istri saya, dalam benaknya. Dengan polosnya mama saya langsung menyambar pipi ayah saya dengan kecupan manis sambil mengambil bungkusan makanan tersebut di tangan ayah saya. "Mas, ambilin sendok ya. Ayo makan bareng sini, adek lapar." "Ya mah, aku ambilin bentar." Ayo, tebak, kesalahan apa lagi yang ayah lakukan? Bukan kesalahan sih, mungkin lupa. Dia masuk kamar dengan kondisi belum cuci kaki dan cuci muka. Sangat-sangat fatal. Ayah baru ingat kalau dia belum cuci kaki dan cuci muka. Ya sekalian ketika mengambil sendok dan air putih yang udah dibaca ayat kursi sama ayah, baru cuci kaki dan cuci muka. Dan baru kaki satu yang dicuci, mama saya dengan suara lirihnya memanggil ayah saya. Mas, ada mbak-mbak yang mau kenalan sama anak kita. Ambilin sendok lagi ya, Mas. Ayah saya langsung lari dong ke kamar sambil bawa air yang udah didoain. Tapi terlambat. Mama sudah dalam posisi menghadap jendela. Dan ketika sadar ada ayah saya di dalam kamar, mama saya memutar lehernya 180 derajat ke arah ayah saya. Dengan mata merah berdarah, cakar yang sangat panjang, dan entah mengapa mama saya punya tanduk. Entah tanduk dari mana. Hai suami ibu ini, anakmu sepertinya menarik untuk saya bawa ke alam saya. Refleks ayah saya menyiram air doa tadi dan tiba-tiba mama saya jatuh ke lantai dengan leher posisi masih seperti itu. Akhirnya mama saya pingsan dong. Tergeletak dengan posisi leher seperti itu. Ayah nyamperin dan ingin menyadarkan. Tapi pas ingin menyadarkan, tangan mama saya dengan ada cakar panjangnya mencekik ayah saya dan bilang, Kamu jangan halangin saya. Anak ini punya saya. Kamu tidak ada hak untuk melindungi anak ini. Istri kamu pun tidak bisa menjaga dengan baik. Saya bisa menjaga anak ini lebih baik lagi. Anak ini akan menjadi anak saya. Anda harus mati bersama istri Anda di tangan saya. dicekik leher ayah saya, diseret di depan pintu, dan dilempar dengan keras, serta dibenturkan dengan tembok. Yaps, kepala ayah saya berdarah. Dan ketika ayah saya sedang dalam kondisi lemah, makhluk tersebut mencakar dan ingin menusuk perut mama saya. Kamu akan jadi milikku, sayang. Ayo kita ke rumah. Hihi. Kamu akan berguna di sana. Hihi. Sendok pun diambil, dan ketika sendok ingin ditusuk ke perut lewat pusar, ayah mengambil tali dan langsung mengikat mama saya di dekat ranjang kasur. Hahaha. Apa-apaan ini? Habis ini banyak teman saya yang bantuin saya. Tidak guna Anda mengikat saya.
Habis ini, anak ini akan menjadi milik saya. Hahaha. Ayah mulai mengikat tangan dan kaki mama di tiang kasur. Bukan di atas kasur, tapi di bawah kasur. Kenapa di bawah kasur? Karena mata mama saya terus-terusan melihat jendela, seakan ingin memberi sinyal untuk meminta bantuan. Namun ayah memang lebih sigap. Ditaruhnya mama saya di bawah kasur dengan posisi diikat dan langsung mengunci kamar tersebut. Ayah tidak henti-hentinya beristighfar. Ya Allah, apa salah saya dan istri saya sehingga terjadi seperti ini? Maafkan saya dan istri saya. Tolong selamatkan kami. Ayah saya langsung menelpon Bu De dan Pak De saya yang di luar. Singkat cerita, Pak De dan Bu De saya datang jam 1 ke rumah. Tidak lupa Pak RT dan tetangga samping rumah atas siasat Pak De pada datang ke rumah membantu ayah saya. Total ada 5 orang, termasuk Pak De dan Bu De ke rumah dan ingin membantu ayah saya. Tapi semua gak ada kepikiran manggil ustadz atau kiai dah saking paniknya. Ya karena mereka semua tahu ayah saya juga bisa dan punya suatu ilmu yang didapat dari ijazah kiai waktu ayah pesantren Buntet Cirebon. Akhirnya semua berkumpul di depan kamar ayah saya dan ayah saya cerita semua dari awal. Dari waktu pagi yang ayah mengingatkan mama jangan sendirian, sampai ia cerita memang lupa untuk cuci kaki dan cuci muka. Dan akhirnya mereka semua sepakat untuk mengeluarkan jin tersebut dengan perantara ayah saya. Tapi ketika masuk kamar, kamu tahu kondisi mama saya. Jin tersebut memanfaatkan apapun agar bisa lepas. Giginya yang tajam sudah hampir memutus tali sepatu yang telah diikat di tangannya. Ya benar, cuma tangan. Ayah masih lemah waktu mengikat mama saya. Ketika ayah saya ingin mengambil mama saya di bawah kasur, tiba-tiba suara berubah menjadi mama saya. Mas, tolong lepasin ikatannya. Anakmu udah aman kok. Kasihan aku, Mas. Dengan nada yang cukup lirih, beralih ke nada yang sangat tinggi sekejap. Pindah dong nada dan suaranya beralih ke makhluk jahanam tadi. Akhirnya datang juga kau. Sini cepat lepasin. Aku mau ngambil anak ini. Cepat. Saya mau manggil teman-teman saya. Lepasin. Cepat. Lepasin. Ah! Diseret dong mama saya ke tengah kamar sama ayah saya. Ketika dilepas itu tali, mama saya loncat ke tembok dekat jendela, ingin membuka jendela untuk keluar. Tapi naas, Pak D saya langsung lebih sigap mengambil kaki mama saya dan ditahan. Akhirnya Pak D dan Bu D memegang tangan kiri, dan Pak RT dan satu orang tetangga memegang tangan kanan mama saya. Dan akhirnya dialog menyeramkan pun dimulai. Mau ngeluarin saya? Tidak bisa. Aku suka anak ini. Tolong, ini anak saya. Kasihani istri saya. Hah? Kasian? Siapa suruh mancing-mancing saya dan teman saya? Udah tahu saya suka sama anak kecil. Lagian dia tidak bisa menjaga anak Anda. Saya saja yang bisa. Anda juga tidak bisa menjaga keluarga Anda. Ngapain repot punya anak? Oke, saya akan lindungi keluarga saya dengan cara yang saya pelajari. Keluar kau secepatnya. Coba saja manusia, kau tidak akan bisa mengeluarkan saya. Habis ini, teman saya akan datang membantu saya. Selepas berbicara seperti itu, dia diam. Tapi diamnya itu ternyata mengumpulkan semua tenaga dia untuk mencoba kabur dari kamar sini. Dia lempar semua yang menghalangi dia. Yaps, dia melempar Pak D, Bu D, Pak RT, dan tetangga ke arah jendela. Sekuat itu mama saya dikendalikan hingga bisa melempar orang segitu banyaknya. Ayahku terus membaca Al-Mulk, Ar-Rahman, Al-Waqiah, dan ayat terakhir Al-Baqarah. Tapi semua itu tidak mempan. Hanya sekilas kepanasan.
tapi tidak menghambat dia untuk beraksi seperti itu. Yang ayah ketawa ketika ngaji itu, ada kejadian di mana setan tersebut tidak bisa membuka jendela karena model kunci yang menurut manusia mudah ternyata sulit. Semua orang di situ terus memegang mama saya dan hasilnya nihil sekali. Mental semua terkena tamparan dan pukulan serta cakaran. Yang kasihan bude saya sih, sampai cakarannya mengenai matanya. Tapi akhirnya yang saya bikin merinding tuh bukan itu. Kondisi mama sangat lemah. Itu juga yang membuat makhluk itu diam untuk mengumpulkan tenaga. Akhirnya mama diikat kembali dengan sabuk ayah saya dan diikat ke belakang badannya. Kaki diikat memakai spray karena nggak ada tali lagi. Bude selalu memeriksa kondisi perut mama saya. Apakah masih hidup janin tersebut? Ya itu saya yang di dalamnya. Pukul 3, mama saya belum menunjukkan tanda-tanda siuman. Pak RT akhirnya keluar memanggil Pak Kiai. Namun Pak Kiai menolak dan menyarankan untuk istrinya, Bu Nyai yang mengobati. Karena Bu Nyai pernah menangani kasus tersebut. Akhirnya Bu Nyai dan Pak RT masuk ke kamar tersebut sambil membawa daun bidara sebanyak 7 buah. Ayah saya mulai menyerah dan akhirnya menyerahkan sepenuhnya ke Ibu Nyai. Semua orang disuruh wudhu dan membaca ayat kursi terus-menerus selama pengusiran itu makhluk. Jaga iman kalian semua nak. Nanti banyak yang datang soalnya, menunggu di depan jendela situ. Ayah saya mulai berpikir, hah? Apaan nih? Siapa yang datang? Dia udah manggil temennya. Ya Allah, istriku ngapain aja tadi di rumah? Dan ketika Bu Nyai melemparkan daun bidara ke mama saya bangun, memutar lehernya dan tersenyum lebar ke arah Bu Nyai. Kamu kuat juga ya, ternyata nenek tua. Akhirnya saya bisa memanggil teman saya. Bisa mati saya kena doa kalian semua. Saya butuh bantuan. Panas! Mana teman saya? Panas nenek tua! Semua masih melantunkan ayat kursi. Ayah saya masih tidak percaya kejadian di depan mata sendiri menimpa istrinya. La ilaha illallah. Akhirnya teman-teman yang dibicarakan makhluk itu hadir. Mau apa kamu dengan anak ini? Ini makhluk Allah yang sudah ditakdirkan menjadi anak dari mereka. Ngapain kamu mau mengambil anak ini? Keluar cepat. Kalau tidak saya akan terus membakar diri kamu di dalam tubuh ini. Sambil membaca surat-surat Al-Quran. Dan di jendela sudah menanti banyak makhluk yang ingin membantu makhluk di dalam tubuh mama saya. Gak banyak sih, cuma 5. Hanya saja mereka menyeramkan semua. 2 pocong, 1 makhluk berkepala anjing, dan 2 genderuwo terlihat di jendela melihat mama saya dengan ganas. Terus lantunkan ayat kursi dan beristighfar. Begitu cara mereka melemahkan iman kita. La ilaha illallah. Tancapkan di hati kalian. Tutup mata kalian. Jangan melihat jendela. Teruslah mengingat Allah. Dan ternyata setelah saya lahir dan diikuti sama pocong, saya akhirnya tahu kelebihan yang disukai sama makhluk ini. Di luar jendela, ternyata teman-teman makhluk tersebut terus-menerus mengetuk jendela dengan kepala mereka sambil menyeringai melihat kita, ingin melemahkan psikis di dalam. Tapi akhirnya Bu Nyai membuka jendela dengan membawa daun bidara sebanyak 5 helai. Entah mengapa ketika membuka jendela dan berhadapan dengan Bu Nyai, makhluk tersebut langsung diam, namun dengan sorotan mata yang marah. Dilemparkannya daun bidara itu masing-masing ke makhluk itu. Semua makhluk itu hilang, kata ayah saya. Menghilangnya itu unik. Makhluk tersebut menghilang layaknya asap, cuma meninggalkan bekas, yaitu kotoran hewan yang sangat banyak. Akhirnya Bu Nyai berurusan lagi dengan makhluk yang di dalam mamaku. Akhirnya makhluk itu hampir menyerah. Pak D dan lain-lain akhirnya merapat ke Ibu Nyai. Ayah saya mulai melepaskan sabuk dan tali spray karena kondisi mama yang sangat lemas, namun masih dipegang sama ayah saya. Dan sudah ya, kamu mau dibakar layaknya teman kamu di depan jendela tadi.
Hah? Cepat keluar, sebelum anak ini akan mati atas ulahmu itu. Jangan, anak ini tidak boleh mati. Jangan. Ya sudah, cepat keluar sana, kembali ke alammu. Tapi nenek tua, hai kalian semua, ingat kata-kata saya hari ini. Saya tidak akan melepas begitu saja anak ini. Saya akan menjaga anak ini nanti dalam wujud yang berbeda. Saya akan datang lagi di umur yang ke-17 tahun. Saya akan melihat anak saya tumbuh besar. Saya akan bertemu anak ini nanti di umur tersebut. Biarkan saya akan bertemu anak ini untuk terakhir kalinya di umur itu. Saya tidak jahat, nenek tua. Saya cuma ingin anak ini, nenek tua. Dikit lagi subuh, nenek tua. Biarkan saya di sini dulu. Di dalam tubuh orang lemah ini, saya akan... Alah, kelamaan. Sambil baca doa dan menggenggam 2 daun bidara yang tersisa. Nih, makan biar kau keluar dari tubuh ini. Sambil memasukkan daun bidara ke mulut mama saya. Awas saja kalian semua, panas. Keluar kau makhluk laknatullah. Dan setelah itu azan subuh berkumandang. Mama saya langsung dibawa ke rumah sakit demi keamanan mama dan saya yang ada di dalam kandungan. Pak D saya memanggil tetangga untuk disuruh memotong pohon mangga dan bambu secara habis. Itu pun sudah dibacakan doa agar ketika memotong pohon nanti tidak ada gangguan. Ayah saya membakar baju ibu saya yang dipakai sore itu. Bu Nyai sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Saya selalu mendoakan dan berterima kasih atas jasa beliau. Kalau tidak ada beliau, saya sekarang pun hidup di alam lain dan mama saya pun mati waktu itu. Cerita diikutin pocong ternyata memang teman dari makhluk itu dan akan saya ceritakan lain waktu. Soalnya itu kejadian setelah lahiran saya di Kudus. Jadi ya aku kelarin ini dulu. Saya cerita sedikit. Ibu saya hamil 10 bulan lamanya dan ketika saya sudah lahir, di umur 10 bulan saya sudah bisa berjalan. Di umur ke-12 bulan, saya sudah lepas dari ASI dan bisa berbicara sedikit lebih lancar dari anak lainnya. Apa itu kelebihan saya hingga diminati makhluk lain? Allahu a'lam. Halo para pendengar, bagaimana kisah ini? Jika para pendengar suka dengan kisah ini, boleh tinggalkan komentar di kolom komentar ya. Dan baiklah, cukup sekian kisah horor kali ini. Semoga para pendengar beserta keluarga sehat selalu. Dan sampai bertemu lagi dengan kisah horor berikutnya. Tentu saja di kanal Kisah Horor. Bye!